Baik, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Ya, semuanya masih sehat dan semangat ya. Ya, meskipun kita barusan menyelesaikan kegiatan kita di sekolah dan hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruang seruni ini untuk kita ada istilahnya kita akan bersama-sama memetakan aset yang ada di sekolah kita itu hari ini kita akan lakukan bersama-sama. Namun sebelum menginjak ke acara selanjutnya, saya akan mengajak ibu-ibu semua karena nggak ada bapaknya ya. Karena nggak ada bapaknya, kita semua akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pertemuan pada siang hari ini terutamanya sebenarnya adalah tugas dari kami bertiga, saya, Miss Reni dan Miss Citra yang sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak. Salah satu tugasnya adalah kami harus berdiskusi dengan warga sekolah, komunitas sekolah. Jadi komunitas sekolah ini adalah pemangku kepentingan, bukan hanya kami yang belajar di CGP, tapi juga di dalamnya ada guru, ada kepala sekolah, ada juga di sini ada Miss Ambar sebagai di manajemen, kemudian nanti juga ada perwakilan orang tua murid. Jadi ada satu kesatuan untuk memetakan aset atau modal yang sekolah miliki. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar. Ternyata dalam menghadapi masalah di sekolah itu akan lebih baiknya kita menggunakan pendekatan apa, dan nanti kita akan bersama-sama belajar. Nanti juga akan dipaparkan oleh Miss Reni dan Miss Citra. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Meskipun itu adalah tugas dari kami di pendidikan CGP, tapi itu juga penting untuk langkah kita ke depannya, karena kita juga akan mempersiapkan tahun ajaran baru ya. Otomatis kita juga harus mendata kita tuh punya apa yang akan digunakan untuk pembelajaran selama tahun-tahun ke depan itu. Makanya kita harus memetakan kita punya aset apa saja. Nanti setelah dijelaskan mungkin Miss semuanya akan lebih paham yang dimaksud aset atau modal sekolah itu apa, nanti akan dipaparkan. Itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Miss Santi untuk menyampaikan prakata pada kegiatan hari ini. Silakan Miss Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih ya untuk waktunya di sela-sela kesibukan semuanya. Memang kemarin dari Miss Nana, Miss Reni dan juga Miss Citra sampaikan bahwa ada tugas CGB ini untuk membicarakan pendekatan berbasis aset. Tak pikir eman-eman kalau maksudnya kita tidak benar-benar memikirkan ini, apalagi di saat-saat PPDB dan juga tahun ajaran baru ke depan. Nah, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Miss Nana bahwa memikirkan ini tuh tidak hanya menjadi tanggung jawab 1-2 orang saja, tapi memang bersama, karena memang sekolahan ini ya milik kita bersama begitu. Jadi kemarin langsung tercap ya maksud kita, apa nih yang harus kita lakukan. Terima kasih juga untuk Miss Ambar ya yang sudah menjembatani semuanya. Sebenarnya saya sih sangat berharap sekali perwakilan orang tua itu memang tidak cuma satu, karena juga berharapnya kita tuh mulai membangun orang tua itu mempunyai sense belonging sekolah. Maksudnya tidak hanya aku menyekolahkan anakku, sorry ini ada membumi. Aku menyekolahkan anakku, aku membayar, aku menerima hasilnya, bukan seperti itu. Karena bagaimanapun kita adalah tim. Dan memang pengembangan pendekatan sekolah berbasis akses atau pengelolaan sumber daya ini sebenarnya juga sudah sepaham dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro bahwa sebenarnya pendidikan itu kan sebenarnya untuk kebahagiaan anak-anak, di mana dalam kebahagiaan itu apa yang ada ataupun komunitas yang bergerak dalam sekolah itu tuh menjadi sebuah modal. Nah, dari sini
otomatis komunitas itu kan banyak sarana prasarana, cuma ya aset itu tadi. Mudah-mudahan ini nanti katakanlah ya maksimal sampai jam 1 ke depan, mari kita kosongkan semuanya. Silahkan. Diseminasi atau penyampaian pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi yang namanya pemimpin bukan hanya dibilang hanya kepala sekolah. Memang kepala sekolah adalah pemimpin untuk lingkup besar ya sekolah. Tapi kita sebagai guru-guru kita itu juga pemimpin di dalam kelas kita masing-masing. Jadi di sini kegiatan kita pada pagi hari ini untuk kita semuanya. Jadi pemimpin di dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya itu ya nanti yang akan kita bahas tentang aset itu seperti apa. Baik, saya akan masuk slide yang berikutnya. Sebelum memasuki tentang aset, ada kalimat yang mengatakan bahwa sebagai sekolah itu adalah sebuah komunitas. Jadi sekolah itu dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, apa saja sumber dayanya itu seperti komunitas pada umumnya, dan pemanfaatannya itu adalah memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, sebelum masuk ke komunitas berbasis aset, kita akan menyamakan ya bahwa sekolah itu adalah sebuah ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah satu lingkungan atau interaksi dari unsur-unsur yang tidak hidup dan unsur-unsur yang hidup. Jadi kita akan menyebutnya adalah faktor biotik dan abiotik. Jadi apanya? Misalnya kita mau mengadakan satu kegiatan, kita berpikirnya, waduh kita nggak punya dana, misalnya seperti itu ya, kita nggak punya dana, atau kita kekurangan guru misalnya. Pertama pasti kita akan mikirnya yang berbasis masalah atau kekurangan dulu, kita pikirkan itu dulu. Tapi ternyata ada satu pendekatan yang perlu kita tingkatkan. Misalnya kita juga perlu berlatih ya untuk menyelesaikan masalah itu dengan melakukan pendekatan berbasis aset, yaitu dengan kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Jadi pendekatan yang berbasis kekurangan, misalnya ya saya mencontohkan mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik misalnya, kemudian merasa bahwa buku ajarnya tidak lengkap, atau misalnya sekolah tidak memiliki lab misalnya seperti itu. Jadi melihat hal-halnya ke arah apa ya yang kurang dari sekolah itu yang digali terus seperti itu untuk menyelesaikan masalah. Memang kita perlu ya, kita perlu tahu sekolah kurang ini, tapi kita berusaha mencari solusinya seperti itu ya. Tapi kalau yang berbasis kekurangan, ya oke, sudah tidak bisa gerak, kita nggak punya ini, ya udah tidak bisa bergerak, jadi hanya fokusnya di situ. Tapi kalau berbasis aset, kita berusaha mengandalkan apa saja yang ada di sekolah, bukan hanya di dalam sekolah ya, nanti kan juga ada beberapa aset yang akan kita pelajari. Nah, itu pun yang akan kita kembangkan untuk kita bisa mengembangkan permasalahan yang kita miliki itu berdasarkan aset atau modal yang kita miliki. Kita akan sama-sama memetakan apa saja sih aset atau modal di sekolah ini, bukan hanya yang ada di dalam, karena aset itu juga ada yang berkaitan dengan lingkungan di luar. Lingkungan sekolah, di luar sekolah itu juga termasuk aset atau modal kita. Bahkan Kota Magelang pun juga itu adalah hal-hal yang ada di Kota Magelang itu juga merupakan aset atau modal sekolah kita untuk proses pembelajaran. Nah, berikutnya Miss Citra akan menyampaikan bagaimana karakteristik komunitas yang sehat itu seperti apa, akan disampaikan oleh Miss Citra. Kepada Miss Citra dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Nana. Izinkan kami menyapa. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Saya akan melanjutkan. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana karakteristik komunitas yang sehat dan resilient. Nah, di sini seperti tadi sepakat bahwa sekolah sebagai komunitas
maka sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Hal itu bisa terwujud dengan melalui karakteristik yang akan kita acu. Salah satunya yang pertama yaitu dengan mempraktekkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat, yaitu perilaku yang menghargai keragaman dan mendorong dialog penduduk yang aktif, partisipasi dan kepemilikan masyarakat atas masa depan. Maksudnya di sini kita bisa mengaplikasikan di sekolah, yaitu dengan melakukan dialog berkelanjutan sekaligus mendorong perilaku yang menghargai keragaman antar warga sekolah. Nah, memang butuh suatu komunikasi, dialog yang sehat supaya apa yang kita harapkan untuk mewujudkan masa depan anak tentunya bisa terwujud dengan baik ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menumbuhkan komitmen tempat. Nah, di sini yang dimaksud tempat adalah sekolah. Aplikasinya di sekolah yaitu bagaimana memperkuat komitmen antara warga sekolah untuk saling bergotong royong demi kemajuan murid. Oke. Yang ketiga, membangun koneksi dan kolaborasi. Nah, di sini sangat perlu sekali kolaborasi antara warga sekolah, apalagi dalam mendorong perencanaan dan tindakan, sehingga seperti tadi dengan komunikasi kolaborasi bisa terwujud hubungan baik antara warga sekolah yang sehat dan inklusif dengan berbagai keragaman. Yang keempat, untuk mewujudkan komunitas yang sehat dan resilient, kita bisa mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Nah, sekolah dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan. Seperti tadi sudah dipaparkan oleh Miss Nana, bahwa ternyata banyak aset-aset yang bisa kita kembangkan. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut setelah sesi ini. Yang kelima, membentuk masa depannya. Dalam hal ini sekolah menciptakan visi sebagai perwakilan dari cita-cita yang ingin diwujudkan pada muridnya. Yang dititikberatkan adalah pada visi sekolah. Untuk yang keenam, bertindak dengan obsesi, ide dan peluang, di mana perilaku yang mendorong pencarian tanpa akhir untuk ide-ide baru dan tepat. Nah, dalam setiap sekolah itu pastinya ada sesuatu yang berhasil. Di sini terkadang kita itu melihat sesuatu dari peluang. Maksudnya di sini kita bisa bertanya, apa yang telah berhasil kita lakukan ya? Bagaimana mengupayakan supaya lebih baik lagi? Nah, itu menurut kami lebih baik daripada ada masalah apa ya? Bagaimana cara perbaikinya? Nah, kadang kita melihatnya dari masalah dan masalah. Padahal kita juga bisa melihat dari peluang yang ada, hal-hal positif yang sudah kita lakukan apa. Nah, itu nanti dengan melihat hal positif tersebut, kita akan bisa mengembangkan lagi. Oh, yang kemarin sudah kita lakukan dan kita berhasil di titik ini, kita akan lebih tingkatkan lagi. Tujuannya seperti itu, dengan melihat peluang yang ada. Terus untuk selanjutnya, yang ketujuh, merangkul perubahan yang bertanggung jawab. Nah, titik awal perubahan pada sekolah yaitu selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. Dan yang kedelapan, menghasilkan kepemimpinan, di mana faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan di sekolah adalah kepemimpinan lokal
pengembangan dan pembaharuan kepemimpinan. Tujuannya agar mungkin semakin banyak ide-ide atau suatu hal yang bisa dikembangkan dalam untuk memajukan sekolah. Nah, itu tadi karakteristik dan karakteristik komunitas yang sehat dan resilient. Harapannya kita atau sekolah kita bisa mewujudkannya bersama-sama. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan ada dipaparkan 7 aset utama yang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Silakan dengan Miss Reni. Ya, terima kasih Miss Citra. Sebelumnya, coba kok tadi 7 aset utama. Nah, ini sebenarnya materi terakhir, teman-teman. Ini materi terakhir kita sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. 7 aset utama yang pertama adalah kita sebut modal manusia. Nah, modal manusia ini jelas modal yang paling penting ya, yang sangat penting dalam sebuah komunitas. Jelas aja kalau nggak ada manusianya itu bukan komunitas ya. Nah, terus modal manusia ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kesehatan, kemudian ada juga dengan kesejahteraan, dengan pendidikan, bahkan juga harga diri. Harga diri ini juga masuk dalam modal manusia. Kemudian aset individu ini merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, juga keterampilan. Apalagi komunitas yang dimaksud di sini adalah sekolah ya. Jadi sangat jelas sekali pengetahuan itu menjadi sebuah inventaris gitu. Nah, pendekatannya dengan melihat kecakapan yang berhubungan dengan kemasyarakatan seperti itu. Kalau dalam sekolah kita modal manusia jelas ya, ada banyak banget. Contohnya nih, guru, murid, kemudian ada yayasan. Nah, tapi untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas bersama-sama seperti itu. Kemudian modal yang kedua yaitu modal sosial antara warga komunitas untuk hidup berdampingan. Contohnya adalah kerjasama. Banyak ya, kalau sekolah kita kerjasama sangat banyak sekali. Misalnya kayak kita sering kerjasama dengan misalnya pemerintah daerah, aku gitu. Saya yakin semua agama juga pasti akan bentuk moral perilaku yang baik ya dengan ajaran agamanya masing-masing. Sementara modal budaya ini ada 3 hal. Yang satu melekat dan berwujud. Wujudnya adalah apa? Tradisi. Misalnya kita hidup di Jawa ini sendiri kan ya banyak ya modal. Maksudnya untuk modal yang melekat dan berwujud tradisinya banyak. Misalnya nih, kalau wujud dari modal agama dan budaya ini. Nah, yang kelima, modal fisik ini sangat jelas sekali. Bapak ibu-ibu atau teman-teman bisa dilihat di handout ya, modal fisik sangat jelas isinya adalah bangunan dan sarpras. Saya kira ini semua sudah memahami ya. Dapat juga pengembangannya. Mau dikembangkan seperti apa sih? Misalnya di sekolah kita nih, kira-kira ada tanah secuil di belakang. Mau dikembangkan jadi apa? Itu kan bisa ya. Nah, nanti kita akan lakukan itu. Untuk materi pemaparan ini terakhir dari kami. Ini materi terakhir dari sesi kali ini. Terakhir saya ucapkan Deni Caknan Aura Kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Bahasa Mandarin dan nggak boleh tanya sama Lawson. Asik, aku kan nggak ikut. Nah, fisik kita ada 2 bangunan dan sarapan anak-anak itu
ya. Atau menambahkan itu juga sangat dipersilahkan karena ini kita diskusi untuk perkembangan KBTK SPDH seperti itu ya. Langsung aja dari kelompok yang aspek 1-2 dan Masih belajar dalam tahap disiplin itu kami masih belajar, tapi berharapnya kedepannya untuk disiplin itu bisa diterapkan pada semuanya, dari staf manajemen, dari guru, dari semuanya kita bisa belajar bersama. Yang dari kelompok modal manusia tuh ada ide pengembangan ke sana gitu. Jadi kita ada relasi dalam hal pembelajaran tuh menggunakan masyarakat sekitar. Gitu. Terima kasih. karena itu melalui ekstrakurikuler atau KBM yang diajarkan kepada anak. Yang kelima, Kota Magelang memiliki gunung tidar, museum, candi, dan tempat yang lain yang bisa dijadikan sebagai tempat outing kelas. Mungkin untuk mungkin bisa dikembangkan untuk mejanya yang Sepertinya ini mohon maaf karena sangat molor waktunya, tapi terima kasih antusias di semuanya sudah mengikuti sampai akhir ya, sampai selesai. Dari Miss Santi ada closing statementnya? Ya, pada intinya ya ayo kita majukan sekolahan ini karena ya yang sering tak bilang kalau sekolahannya keren, siapa tahu yang keren ya kita semua ini. Kalau sekolahnya stuck gitu aja, ya berarti apa? Ya di dalamnya ya karena kita gitu aja. Nah, ini maksudnya kan ada ilmu baru ya, ayo kita berpikir aset sebenarnya yang berpikir positif ya kualitasnya. Berarti mulai sekarang memang video yang nomor 2 tadi itu memang harus kita sering terapkan. Jadi misalnya Semangat